Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nanda Zulfi Amelia dari kelas B Teknik Industri Angkatan 2020. Izinkan saya di sini untuk menjelaskan mengenai jurnal TPKI yang telah saya buat sebelumnya, yaitu tentang pemetaan supply chain pengolahan biji kopi atau green bean menjadi produk kopi sangrai dan kopi bubuk di unit produksi dan pemasaran produk hilir Banaran Group PTPN 9 Semarang. Nah, kenapa sih saya mengambil topik ini? Karena kopi adalah salah satu komoditas utama yang diperdagangkan di seluruh dunia, di mana Indonesia ini menjadi salah satu produsen utamanya juga yang bersaing dengan negara-negara lain. Nah, tentunya dalam persaingan ini kita perlu untuk menelaah lebih lanjut lagi mengenai pengelolaan supply chain kopi agar tetap mempertahankan kualitas dan daya saingnya agar tetap bisa bersaing dengan negara-negara lain tersebut. Nah, PTPN 9 Semarang ini, khususnya pada UPH Banaran, merupakan salah satu produsen dalam produk-produk kopi yang tentunya juga perlu untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayanannya untuk para pelanggannya. Nah, selama keberjalanan saya mengambil data di sana, saya dapat melihat ada beberapa permasalahan dalam supply chain-nya, di mana seperti pada pengadaan bahan baku yang kurang optimal, kemudian overstock produk, kemudian gudang produk yang masih terbatas, kemudian proses distribusi yang kurang maksimal, produksinya juga kurang maksimal, dan lain-lain, sehingga dari permasalahan-permasalahan tersebut tentunya untuk peningkatan kualitasnya dan daya saingnya perlu ditelaah lebih lanjut lagi untuk kemudian dicari rekomendasi perbaikannya dan dapat diterapkan agar dapat meningkatkan lagi kualitas dan daya saing tersebut. Nah, apa aja sih tujuan saya untuk meneliti topik ini? Ada 3, yaitu yang pertama, untuk mengetahui komponen-komponen supply chain yang terlibat dalam produksi kopi sangrai dan kopi bubuk di UPH Banaran. Yang kedua, untuk menggambarkan pemetaan supply chain produk kopi sangrai dan kopi bubuk, mulai dari pasok bahan bakunya hingga proses distribusi kepada para konsumen. Dan yang ketiga adalah untuk memberikan usulan perbaikan mengenai permasalahan yang terdapat di manajemen supply chain yang ada di UPH Banaran. Nah, untuk metode yang digunakan yaitu dimulai pertama dengan melakukan studi pendahuluan, di mana studi ini terdiri dari studi literatur dan juga studi lapangan. Studi literaturnya adalah mengenai bagaimana konsep supply chain itu, kemudian komponen-komponennya, bagaimana pemetaannya. Dan untuk studi lapangan ini merupakan melihat secara langsung kondisi pada lapangan, yaitu pada UPH Banaran itu sendiri. Nah, dari studi-studi tersebut, kalau ditentuin bagaimana identifikasi masalah yang akan dilanjutkan ke topik penelitiannya, kemudian ditentukan juga apa yang ingin dicapai dari penelitian ini, dan dilakukan pengumpulan data yang dibutuhkan, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diberikan saran. Dan hasil dari pembahasan yang pertama, ini ada komponen supply chain dari UPH Banaran itu sendiri, di mana suppliernya ini merupakan pabrik kopi Banaran dan petani Temanggung. Kemudian untuk factory-nya adalah UPH Banaran itu sendiri. Untuk warehouse-nya ada 2, yaitu gudang green bean atau bahan baku dan juga gudang produk kopi. Kemudian untuk retailnya adalah retail toko dan juga kafe. Dan untuk customer-nya adalah konsumen akhir, resort dan juga perusahaan lain. Nah, dari komponen-komponen tadi lebih dijabarkan lagi dalam peta supply chain ini, di mana peta supply chain ini dimulai dari 4 kebun yang menyuplai pada supplier utama UPH Banaran yang merupakan pabrik kopi Banaran, yaitu kebun Bawen, Jolong, Lobo, dan Sukamanggi. Kemudian dilanjutkan pada proses supply dari pabrik kopi Banaran dan petani Temanggung ke UPH Banaran. Kemudian green bean ini akan disimpan di gudang green bean dan dilanjutkan pada proses produksi mulai dari roasting, grinding, resting, kemudian packing, dan ada yang produk disimpan di gudang produk, ada juga yang langsung dikirim ke beberapa jenis konsumen seperti perusahaan lain, kafe, resort, hotel, retail, dan juga konsumen akhir. Dan dari pemetaan yang dilakukan, ini bisa dilihat bahwa dalam komponen-komponennya ini masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu untuk kita perbaiki. Di sini ada beberapa usulan perbaikan yang telah saya analisis, yang telah saya coba buat, di mana ini ada dalam komponen supplier, yaitu mengenai grup
pertimbangan pengoptimalan keuntungan dengan mempertimbangkan aspek lain seperti harga, kedekatan jarak, kemudahan akses, dan lain-lain. Dan ini dapat menggunakan metode HP untuk penentuannya. Kemudian untuk bagian warehouse atau gudang ini bisa dilakukan pengambilan dan pengiriman bahan baku yang dilakukan secara berkala agar bahan baku ini tidak menumpuk di gudang PH. Kemudian ada juga pengendalian stok produk dari awal proses produksi atau juga penambahan kapasitas gudang pada gudang produk. Kemudian untuk bagian produksi atau manufaktur, ini bisa dilakukan dengan tadi pengendalian stok gudang tadi, kemudian penambahan kapasitas gudang agar proses produksinya ini dapat maksimal dan produktivitasnya meningkat, atau solusi-solusi lain yang berkaitan dengan pemasaran, di mana dapat meningkatkan daya beli masyarakat, daya beli konsumen, dengan menambahkan varian-varian baru, di mana varian-varian ini tentunya akan dapat meningkatkan rasa ingin membeli dari para konsumen sehingga mengurangi stok produk di dalam gudang. Kemudian ada juga usulan untuk maintenance mesin-mesin yang digunakan dalam proses produksi agar dapat lebih stabil dan tidak mengalami kendala-kendala kerusakan lagi. Nah, untuk bagian distribusi ini bisa dilakukan penambahan armada untuk mobil yang digunakan maupun untuk supir yang dipekerjakan karena masih terbatas sebelumnya. Dan untuk secara keseluruhan ini perlu adanya salah satu job atau satu staff yang khusus untuk melakukan pencatatan atau quality control terhadap keseluruhan supply chain yang ada di PH Bandara. Nah, dari penelitian yang telah dilakukan, ini dapat disimpulkan bahwa UPH Bandaran memiliki supply chain untuk produk kopi Sangrai dan kopi bubuk yang melibatkan pabrik kopi Bandaran dan petani Temanggung sebagai supplier, kemudian manufakturnya ada di pabrik di UPH Bandaran, kemudian ada gudang, di mana gudang tersebut terdiri dari gudang bahan baku dan gudang produk, kemudian retailnya adalah toko dan juga kafe, kemudian konsumennya itu meliputi konsumen langsung, perusahaan lain, resort, dan juga tempat wisata. Nah, dalam analisis peta supply chain yang telah dilakukan tadi, ada beberapa permasalahan yang dapat kita perhatikan, di mana permasalahan-permasalahan ini dapat diberikan usulan perbaikannya, yaitu mengenai pengelolaan stok efisien, kemudian kolaborasi dengan petani, kemudian peningkatan efisiensi produksi, kemudian pengembangan jaringan distribusi, inovasi dalam kemasan, dan juga peningkatan pelayanan pelanggan. Nah, dengan menerapkan usulan-usulan ini diharapkan PH Bandaran dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing supply chain-nya dalam industri kopi secara keseluruhan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak.